Buat kamu nih yang lagi nggak baik-baik aja, tenang ya. Everything is gonna be okay. Apapun yang terjadi, always love yourself. Sekarang saran buat orang-orang yang sering banget self harm atau nggak bisa self love. Nah, gimana? Hey, kalian itu hebat, kalian kuat, kalian jauh lebih tegar dibanding orang-orang di luar sana. Kepada hati yang sudah berjuang. Pada kenyataannya, berpura-pura itu butuh tenaga yang ekstra. Dijatuhkan sedalam-dalamnya, disakiti entah tanpa atau dengan sengaja. Menurutku, rasa sakit itu tak seharusnya kita abaikan ataupun coba dihilangkan. Rasa sakit adalah bentuk esensi atas kebaikan, kerja keras, dan juga harapan. Kita sering kali dengar rasa sayang dan kehilangan berjalan beriringan. Kita baru paham sakitnya ketika kehilangan dan kesepian membuat kita merasakan sekaligus berhenti merasakan. Seburuk apapun rasa sakit itu adalah bentuk atas kehidupan. Bayangkan, rasakan. Perlahan namun pasti kita akan melihat bahwa dunia mulai berwarna lagi. Percayalah bahwa delusi akan dikalahkan oleh hati. Ingat bahwa hati penuhi kebaikan dan kejujuran terpancar dari dalamnya. Hal-hal baik selalu datang tepat waktu, dan pada saatnya tiba, ketahuilah bahwa kita semua butuh jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dari cuplikan prolog yang udah kita tampilin di awal tadi, harusnya kalian tahu dong podcast kita bakal bahas apaan. Jadi di sini perkenalan dulu. Aku Aura Nini Zurifaska dari kelas 11 IPA Putri yang bakal mewakilin beberapa pertanyaan dari komen-komen Q&A yang kita buat di Instagram kemarin. Jadi di sini aku ada narasumber nih, Kak Betari, yang bakal jadi penjawab, juga bakal jadi nemenin podcast kita kali ini sampai akhir. Actually, Kak Betari ini adalah wakil ketua OSIS di SMA Islam Terpadu Miskat Al Anwar. Hai Kak Beti. Hai. Gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah, better than yesterday lah ya pastinya. Bener baik nggak? Soal fisik, pikiran, atau hati? Gimana nih hati-hatinya? Aman-aman. Aman nggak? Betul aman? Oke, aman. Oke. Gimana nih OSIS ITMA akhir-akhir ini? Alhamdulillah berjalan lancar. Kerja sama tim sangat bagus. Ya meskipun masih terdapat beberapa kendala, cuman masih dikategorikan dalam batas aman. Namun masih perlu lebih banyak belajar lagi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, good. Kak Betari ini kan bukan cuma wakil ketua OSIS di ITMA doang ya, tapi juga berperan sebagai pengurus di pondoknya juga. Jadi ada nggak sih, kayak pernah nggak waktu terberat ketika menjalani peranan itu, baik di OSIS ataupun di pondok? Siapa sih orang di dunia ini yang nggak pernah melewati masa terberatnya? Pastinya adalah pasti pernah merasa kayak berat banget gitu. Semua pasti ada ya? Ya. Oke. Sempet nggak terbesit buat nyerah karena capek misalnya? Pernah sempet terbesit kayak pengen menyerah gitu, cuman setelah dipikir-pikir lagi, I don't want to be a loser. Nggak mau kalah dengan hanya menyerah dengan keadaan aja. Oke. Ini baru permulaan, masa ya baru permulaan kita udah menyerahkan? Jalanin dulu gitu ya. Ya. Kalau sempet kayak gitu, apa yang Kak Beta lakuin nih kalau di pondok yang bisa dilakuin semua orang misalnya? Kalau aku sendiri sih lebih menukar waktu ke tidur, lebih memperbanyak tidur. Kalau waktu tidur itu kan posisinya di pondok nih. Ya.
Maaf ya pakai bahasa Jawa. Apa ada nggak sih orang yang bilang kayak tura turu gitu? Dari aku pribadi, aku belum pernah mendengar itu dari telinga aku sendiri. Cuman nggak tahu lagi kalau emang ada. Tapi kalau aku pribadi sih nggak usah terlalu dibawa beban. Selagi yang kita lakuin nggak ngerugiin orang lain, it's okay, lanjutin aja. Enjoy aja gitu ya. Ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke topik pembahasan podcast kita kali ini. Oke, Kak Betari, apa sih mental health itu menurut Kak Betari sendiri? Mental health adalah kondisi di mana batin atau jiwa kita merasakan tenang, damai dengan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita, sehingga kita merasa enjoy dalam melakukan aktivitas tanpa adanya keterpaksaan. Oke. Kalau ada menurut Kak Betari kayak gitu, kan banyak tuh orang-orang yang kena gangguan mental. Nah, menurut Kak Betari sendiri, apa sih gangguannya yang bisa menyebabkan kayak gitu tuh? Sebenarnya banyak faktor-faktor penyebab gangguan mental. Cuman kalau menurut aku pribadi, yang lebih berperan penting di sini adalah faktor lingkungan. Karena you know lah, kita hidup sebagai makhluk sosial yang mana setiap harinya ketemu orang, berinteraksi dengan orang lain, apalagi kita posisinya sebagai anak pesantren yang 24 jam hidup bersama orang dalam satu lingkup. Kan orang yang kena gangguan mental itu banyak kayak macamnya. Ada yang mereka sedih terus, ada yang nggak kuat, ada yang menyendiri terus. Ada juga yang mereka berpura-pura bahagia buat memanipulasi keadaan. Nah, kalau kayak gitu tuh, kira-kira mereka berpura-pura kayak gitu terus tuh bakal ada dampak nggak sih buat kesehatan mental dia buat kedepannya? Of course, pasti. Karena setiap orang yang selalu memendam masalahnya sendiri, dia gak mau cerita, itu secara tidak langsung dia menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya dia itu jahat sama dirinya sendiri. Jahat sama diri Iya. sendiri gitu ya. Jadi kalau misal kalian ada masalah atau ada sesuatu, cobalah cerita ke teman, kerabat, keluarga, atau juga bisa kita cerita ke Allah yang selalu siap sedia menerima keluh kisah kita dimanapun dan kapanpun. Atau kita bisa menulis di kertas atau di blog kita, dan kan kita gak tahu nanti tulisan itu siapa tahu nantinya ke depannya bisa menjadi motivasi pada orang lain. Oke. Sekarang menurut Kak Betari ini ada satu pertanyaan. Apakah aksesibilitas pengobatan kesehatan mental setara dengan aksesibilitas pengobatan secara fisik? Tidak. Kenapa tuh? Karena kesehatan mental sama fisik udah jelas-jelas beda kan. Nah, itu pengobatan mental tidak semudah pengobatan fisik yang hanya dengan resep dokter kita bisa langsung sembuh. Jiwa itu perlu adanya konsisten dan kontrol yang harus dilakukan secara terus-menerus. Oke. Tapi menurut Kak Betari sendiri, pengobatan jiwa yang kayak gitu wajib nggak harus pakai obat gitu? Tidak. Enggak. Oke. Kan banyak tuh orang-orang di sekitar kita yang kena mental disorder, ya kan? Cara menghadapi orang-orang yang memiliki mental disorder itu kayak gimana tuh, Kak? Kayak gimana ya? Lebih ke memberikan motivasi dan dukungan kepada mereka. Karena sejatinya mereka itu cuma butuh dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat. Cukup yakinkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah. Intinya bangun kepercayaan gitu ya. Ya. Terus kalau orang-orang yang kayak gitu tuh, semisal cara ngajak orang buat mau cerita ke kita, mau deket ke kita, kan biasanya orang-orang tuh mereka tuh Trust tertutup. issue. Punya trust issue ya. Maybe. Ya. Terus mereka kan juga
susah buat bergaul. Itu gimana tuh? Bangun kepercayaan diri kita kepada mereka. Sebisa mungkin lakukan pendekatan secara terus-menerus. Dengan begitu nanti secara tidak sadar mereka akan lebih terbuka kepada kita. Okay. Sekarang posisinya Kak Betari di SMA Islam Terpadu Mishkat Al Anwar. Sekolah ini kan berbasis laptop tuh Kak. Nah, semisal ada orang yang membuli atau berniat menjatuhkan, tapi melalui media sosial. Buat Kak Betari sendiri, cara penanganannya itu gimana? Gak usah dihiraukan. Gak usah dihiraukan? Iya. Kayak mereka kan cuman tahu kita dari kita yang ada di medsos, bukan kita yang sebenarnya kan. Cuma ngejudge awalnya doang tapi tanpa tahu kita gitu ya. Kita hidup bukan untuk membuat orang lain puas. Semakin kita meladenin mereka, semakin geluncaklah permintaan-permintaan dari mereka juga. Manusia itu tidak ada puasnya. Jadi kelebihan kadang gitu ya. Ya. Okay. So gak usah diambil pusing, tetap fokus pada tujuanmu. Nice. Sekarang tips about mental health dari Kak Betari sendiri buat orang-orang yang semisal mengidap kayak gini. Selalu berpikir positif, jangan berfokus pada omongan negatif orang lain. Cukup fokus pada tujuan yang akan kamu capai. Orang yang bertanggung jawab atas dirimu adalah hanya dirimu sendiri, bukan orang lain. Sekarang saran buat orang-orang yang sering banget self harm atau nggak bisa self love. Hey, kalian itu hebat, kalian kuat, kalian jauh lebih tegar dibanding orang-orang di luar sana. Kalian buktinya sampai di titik ini berarti kalian sudah hebat dari yang lain. Oke, berikut dari Kak Betari, dari yang udah dijelasin sama Kak Betari akhir-akhir ini, banyak banget hal yang bisa kita dapat, yang bisa dipelajarin juga, yang bisa menambah wawasan kita. Semoga dari apa yang dijelasin sama Kak Betari ini tadi bisa buat kita paham gimana cara menghadapi orang-orang yang dengan mental disordernya di sekitar kita, yang juga nggak sedikit jumlahnya pasti. Ketika hidup memiliki ribuan alasan untuk menangis, kamu harus memiliki setidaknya satu alasan untuk tersenyum. Karena ya nggak semuanya harus sesuai sama apa yang kamu mau. Selalu ingat, perkataan buruk orang lain tentang dirimu itu nggak berperan apa-apa buat masa depanmu. Yang berpengaruh pada masa depanmu yaitu bagaimana caramu bertindak dan memperselesaikan masalahmu sendiri. Buat kamu nih yang lagi nggak baik-baik aja, tenang ya, everything is gonna be okay. Apapun yang terjadi, always love yourself. Kamu udah melakukan yang terbaik. I'm proud of you. Jangan sedih-sedih terus dong. If you can't be a good person, then be a bad person. Intinya be yourself aja dan jangan berhenti buat upgrade diri untuk jadi yang lebih baik. Sadari dulu mental state kita masing-masing. Rawat dulu kesehatan mental kita, dengan begitu akan terbentuk pribadi dengan jiwa yang positif dan mindful pasti. It's okay for you to feel different and it's okay for you to speak up. Oke, I think it's enough. Kalian bisa ambil pelajaran dari berbagai jawaban dan teori dari Kak Betari pada sesi podcast kita kali ini, yaitu Mental Health for a Better Life. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time and goodbye. Bye.